Di video sebelumnya, kita udah bahas tentang peran subjek dalam struktur kalimat. Nah, sekarang tentunya kita akan lanjut bahas jenis kata yang familiar juga, yaitu adalah verb atau kata kerja yang masuk sebagai bagian dari predicate dalam struktur kalimat. Oh iya, kalian tahu gak sih? Sebenarnya ada kata yang selama ini sangat familiar sekali dengan kita, tapi ternyata kata tersebut adalah bagian dari kata verb atau kata kerja loh. Udah tahu kata tersebut apa? Atau jangan-jangan kalian masih belum tahu dan penasaran juga? Well, let's talk about what is predicate and what are the words that could be used as a predicate. I'm Fari and this is English Nesia. Okay, let's start with the familiar knowledge. Yang biasa kita tahu dan dengar itu, predicate, itu pokoknya diisi oleh kata kerja atau verb seperti kata run, walk, eat, read, write, dan lainnya yang menggambarkan sebuah aktivitas. Kira-kira kata-kata yang tadi disebutkan itu benar atau enggak ya? Nah, tentu saja benar dong, karena semua kata yang disebutkan tadi adalah verb atau kata kerja. Yang dimana verb atau kata kerja ini jenis kata yang hanya bisa digunakan sebagai predicate dalam struktur kalimat. Tapi kalian tahu nggak sih kalau verb sendiri itu ada jenis-jenisnya loh. Dan ini adalah jenis-jenis verb. Verb atau kata kerja itu dibagi menjadi 3 jenis. Ada action verb, ada stative verb, dan juga yang terakhir ada state of being. Oke, yang pertama, action verb adalah kata kerja yang menggambarkan aktivitas fisik yang terlihat bentuk kerjanya. Seperti run, jump, walk, eat, read, and etc. Lalu ada juga stative verb, yang dimana kata kerja ini menggambarkan aktivitas yang tidak terlihat bentuk kerjanya secara jelas. Seperti hate, think, want, hope, dan need, etc. Dan terakhir ada state of being, yang dimana kata ini membantu untuk memberikan keterangan terhadap subjek dengan kata adjective sebagai complement, yang biasa kita kenal dengan nama to be. Nah, baru tahu kan ternyata kata to be itu sebenarnya bagian dari verb loh. Nah, seperti yang kita tahu ya, contoh kata state of being atau to be ini contohnya seperti am, is, are, was, were, have, or has been, dan lain-lain. Gimana? Udah jelas? Kalau misalkan udah jelas, sekarang kita coba kuis yang satu ini. Now, which verbs that belong to action verb? Kata kerja mana sajakah yang termasuk ke dalam bagian kata kerja action verb? Dan ini adalah kata-katanya. Kira-kira dari sebanyak kata ini yang mana aja ya yang termasuk ke dalam action verb? Benar, kata yang masuk ke dalam action verb adalah swim, type, dan sleep. Mengapa? Karena swim, berenang, itu terlihat aktivitas fisiknya. Lalu type, mengetik, itu terlihat aktivitas mengetiknya ya, aktivitas pekerjaannya. Lalu sleep pun sama, terlihat aktivitas gerakannya. Kalau swim, berenang di dalam air, type, mengetik, dan sleep, tertidur, matanya merem di atas kasur. Gimana dengan kata feel, adore, like, require, dan dream? Nah, kelima kata ini bukan termasuk action verb, namun stative verb. Karena aktivitasnya tidak nampak secara jelas. Merasa atau mengagumi, menyukai, membutuhkan, dan mimpi itu kita tidak bisa melihat secara langsung ya. Itulah mengapa kelima kata yang tadi bukan termasuk action verb. Ya, maksud action verb adalah swim, type, dan sleep. Oke, itu semua adalah penjelasan dan soal dari materi verb yang udah kita pelajarin tadi nih. Gimana? Udah ngerti atau masih bingung? Kalau kamu pingin tahu tips dan info bahasa Inggris lainnya, yuk bergabung di English Nesia dan klik link di deskripsi ya.
Dan jangan lupa juga untuk give a comment, like, and subscribe. And I will see you in the next video. And goodbye.